Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak yang Ustaz banggakan dan Ustaz sangat sayangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan waktu yang luang, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada buku Al-Quran dan Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab yang keempat, yakni Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-15, yaitu mengatakan yang baik. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari adalah pertama, kita mengenal Hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang kedua, teks hadis Arba'in Nawawi yang ke-15. Kemudian yang ketiga, makna hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-15. Keempat, kosakata hadis Arba'in Nawawi. Kemudian yang kelima, faedah hadis Arba'in Nawawi ke-15. Dan terakhir atau keenam adalah biografi singkat tentang perawi hadis. Anak-anak yang Ustaz banggakan, inilah 6 materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, mengenal hadis Arba'in An-Nawawi atau kedudukan hadis Arba'in Nawawi yang ke-15 ini. Hadis ini merupakan hadis yang sangat singkat tapi padat isinya. Hadis ini mencakup perkara-perkara yang merupakan akhlak mulia dalam bentuk ucapan, dalam bentuk ucapan, akhlak mulia dalam bentuk ucapan. Kemudian akhlak mulia menunjukkan tanda keimanan seseorang, tanda keimanan seorang muslim. Maka kemudian juga di sini ada satu kata motivasi yang mungkin dengannya kita bisa melaksanakannya. Kita bisa melaksanakan kata-kata ini. Pertama, kata motivasinya adalah semakin banyak kita berbicara, maka semakin banyak kesalahan. Nah, kita lanjutkan pada materi yang ketiga, materi pembelajaran yang ketiga, yakni teks hadis. Materi pembelajaran yang kedua, yakni teks hadis. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Satu ulangi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, materi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah makna hadis ini. Hadis ini tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuan hadis ini pertama adalah manusia itu selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia kita saling berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, bahkan dengan masyarakat yang luas. Maka setiap kita harus berpegang teguh dengan adab muamalah. Salah satunya adalah dengan berkata yang baik dan sopan. Kemudian akhlak yang baik itu merupakan kesempurnaan iman, merupakan kesempurnaan iman. Atau
berkata yang baik adalah kesempurnaan daripada iman. Di antara kesempurnaan iman seorang muslim adalah berkata yang baik dan memberikan manfaat untuk orang lain baik di dunia dan akhirat. Kemudian ketika kita ngobrol, berkata-kata, atau kita terlalu banyak ngobrol dan berkata-kata yang kotor akan menyebabkan kebinasaan, ya. Sedangkan menjaga lisan adalah jalan untuk keselamatan. Artinya menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang kotor, maka itu adalah jalan keselamatan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada kosakata, ya. Kosakata hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-15. Yang pertama, man. Man artinya siapa. Kemudian yu'minu. Yu'minu artinya beriman. Billahi, pada Allah atau kepada Allah. Al-yaumil akhiri, hari akhir. Falyakul, maka berkatalah atau maka hendaknya berkata atau berkatalah khairan, baik, atau 8 liyasmut, hendaklah dia diam. Selanjutnya kita masuk kepada faedah hadis, ya. Faedah hadis. Faedah hadis yang pertama adalah perintah agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, perintah hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, faedah yang kedua, orang yang beriman harus memiliki akhlak yang mulia, harus memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Faedah yang ketiga, contoh akhlak mulia adalah selalu menjaga pembicaraannya, selalu menjaga bicaranya. Artinya dia tidak mudah untuk berbicara yang kotor. Faedah yang keempat, hendaknya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita mengandung manfaat. Ya, jika tidak mengandung manfaat, maka tidak usah berbicara. Kemudian, faedah yang kelima, jagalah setiap ucapan agar tidak menyinggung orang lain. Ya, jaga setiap ucapan kita agar tidak menyinggung orang lain. Kemudian faedah yang kelima, faedah yang keenam adalah lebih baik diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Artinya kita dianjurkan untuk berbicara dengan mengucapkan kata-kata yang bermanfaat untuk diri kita ataupun di orang lain yang kita ajak berbicara. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada biografi singkat perawi hadis, ya. Perawi hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya adalah, ya, nama asli Abu Hurairah radhiyallahu taala adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, Abdurrahman ini masuk Islam pada saat perang Khaybar, ya, atau tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram. Kemudian sahabat Abu Hurairah adalah orang sahabat atau orang yang paling menjaga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan kesaksian atas semangatnya dalam mencari ilmu. Kemudian Abu Hurairah ini meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis berjumlah 5.374 hadis. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk memahami pelajaran yang telah kita pelajari.
Kemudian sebelum menutup, Ustadz pesankan untuk anak-anak Ustadz semua agar menjaga waktu-waktu sholatnya, rajin-rajin murojaah, dan juga membantu orang tuanya di rumah, tidak membantah orang tua, serta menjaga akhlak dan sopan santun terhadap tetangga, saudara, dan masyarakat di sekitarnya. Wa hadza minni wa nahtatim hadzal dars bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.